Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan asal mula adanya lempar jumrah saat haji dan umrah. Melempar jumrah adalah salah satu dari beberapa rangkaian ibadah, dan lempar jumrah pun harus dilakukan oleh jamaah haji. Hukum jumrah pun adalah wajib dan harus dilaksanakan, karena bila tidak dilaksanakan dan tidak melakukan lempar jumrah, maka jamaah akan dikenakan dam ibadah haji. Yang dimaksud dengan dam adalah membayar denda dengan menggunakan uang. Pada umumnya melempar jumrah yakni para jamaah seperti lempari semacam tiang besar atau jumrah dengan batu-batu kecil, karena tiangnya yang berukuran besar dan lokasi jumrah ini pun banyak yang menyebutkan sebagai tembok atau tugu. Sebenarnya melemparkan jumrah bukanlah perkara melempar batu dan mengenai tugu tersebut, melainkan sebagai simbolis umat Islam yang melakukan ibadah haji dalam melawan setan. Adapun tiang yang berada di lokasi lempar jumrah adalah sebagai tempat penanda bahwa setan muncul di tempat tersebut, yang lantas dilempari kerikil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di lokasi pun terdapat 3 tugu untuk melempar jumrah, yakni Ula, Wusha, dan Aqabah, dan masing-masing tiang tersebut memiliki jarak antara 200 meter hingga 250 meter. Sejarah melemparkan jumrah ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan ketaatannya dan perintahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejarah ini berkisar sekitar 4000 tahun yang lalu. Momentum ini terjadi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menuju perjalanan ke sebuah tempat untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selama dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengalami hal-hal yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan syaitan yang menjelma dalam bentuk manusia. Tujuan syaitan tentunya tidak lain adalah menggoda iman Nabi Ibrahim alaihissalam, agar Nabi Ibrahim alaihissalam menghentikan niatnya guna menyembelihkan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak gentar sedikit pun untuk melawan syaitan yang ingin menghalanginya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan lokasi Mina dan diturunkan ke Al-Aqabah, syaitan lalu menampakkan dirinya di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas batu besar. Jibril pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rajam dia." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparkan 7 batu kerikil kepada syaitan yang tepat berada di depannya, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan batu kerikil tersebut, syaitan pun menghilang di hadapannya. Kemudian syaitan kembali datang dan menampakkan dirinya di atas batu yang sedang. Malaikat Jibril pun kembali berkata, "Rajam dia." Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan hal yang sama, yaitu dengan melemparkan batu kerikil kembali dengan 7 batu sehingga syaitan tersebut menghilang. Pada saat itu syaitan kembali muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini syaitan muncul di atas batu kecil. Malaikat Jibril pun kembali memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melemparkan batunya kembali. Nabi Ibrahim pun melemparkan kembali 7 batu tersebut kepada syaitan, yang syaitan itu pun menghilang kembali dan tidak nampak untuk keempat kalinya. Rencana syaitan tentu tidak berhasil. Syaitan berupaya mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai cara, tetapi syaitan pun tidak berhasil. Kemudian syaitan pun mulai membujuk istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, dengan cara bahwa seorang ibu tentunya tidak akan pernah merelakan anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri.
Namun Siti Hajar pun tidak ragu untuk mengikuti perintah suaminya, dan Siti Hajar pun melakukan hal yang sama, yaitu melempari setan dengan batu kerikil sebanyak 7 buah. Setan pun tidak kehabisan akal, ia pun menggoyangkan iman Nabi Ismail, karena setan pun beranggapan bahwa Nabi Ismail dapat digoyahkan imannya. Namun Nabi Ismail pun melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melempari setan dengan 7 buah kerikil juga. Dari kisah di atas dapat dijelaskan bahwa pilar pertama dan terbesar menunjukkan godaan setan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai pengorbanan putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pilar kedua yaitu mengenai Hajar agar menghentikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga adalah mengenai Nabi Ismail alaihissalam agar menolak permintaan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Melempar batu sendiri adalah sebagai bentuk simbol dan reka ulang haji yang diambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melempari 3 dinding tersebut, yang digambarkan sebagai perlawanan kepada setan yang ingin membuatnya gagal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melemparkan batu pada dasarnya menegaskan mengenai penolakan diri serta harga diri sendiri, serta menjauhkan keinginan serta nafsu duniawi. Melempar batu juga berkaitan dengan korban, di mana melalui sejarah korban kita dapat belajar bahwa apa yang kita punya bukanlah hak kita sepenuhnya. Begitupun dengan sejarah melempar batu, bahwa kita harus mampu melawan segala hambatan dan terus yakin memperjuangkan yang telah Allah perintahkan. Hanya sekian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan asal mula adanya lempar jumrah saat haji dan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.